Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Engkau mengizinkan kami untuk boleh menikmati hidup pada hari ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu, kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melamar suatu pekerjaan dan kita diterima di dalam perusahaan itu, syarat dan ketentuan akan berlaku. Syarat dan ketentuan yang ada di dalam perusahaan itu harus kita patuhi, harus kita tepati, kita sebagai karyawan baru yang diterima di dalam perusahaan itu. Tidak hanya ketika kita melamar pekerjaan, tetapi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, sering sekali syarat dan ketentuan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan kasih yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Kasih yang diberikan Allah kepada kita tidak memiliki syarat. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena jabatan atau kedudukan kita, bukan karena sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah mengasihi kita. Tidaklah ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga Allah kita mengasihi kita. Tetapi justru ketika kita masih berdosa, Allah di dalam Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan, Yesus mau mati untuk kita. Bukan karena ada sesuatu melalui perbuatan kita yang kita lakukan sehingga Yesus itu mati untuk kita. Bukan karena kekayaan kita, tetapi murni kasih Allah yang sejati itu mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudara yang terkasih, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, apa sih sebenarnya yang membuat kita layak menerima kasih Allah dalam hidup kita? Kalau saya pribadi, saya pikirkan tidak ada hal yang membuat saya
layak menerima kasih Allah yang luar biasa. Maka dikatakan tadi di sini dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah tidak ingin kita mati karena dosa-dosa kita. Allah tidak ingin kita dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Allah mau kita selamat. Allah mau kita hidup. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi tebusan bagi kita. Itulah kasih Allah. Dia memberikan, Dia mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita manusia yang berdosa, yang oleh karena dosa akan menerima maut, tetapi karena kasih Allah kita ditebus, supaya kita selamat, supaya kita hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, kita sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dosa, kita yang sudah menerima keselamatan karena kasih Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa balasan kita kepada Allah? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat 7 pasal yang keempat 1 Yohanes ini, kita dituntut, kita diharapkan, kita yang sudah menerima kasih Allah yang tanpa syarat itu, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus hidup saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, kalau kita review kehidupan kita yang telah kita jalani selama ini, kira-kira apakah kita sudah hidup saling mengasihi di dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengasihi dan mengasihi tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat? Realita yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sering sekali mengasihi seseorang, kita sering kali mengasihi orang lain bila atau jika orang itu membalas kasih kita. Kita mau membantu orang lain kalau kita bisa mengharapkan sesuatu dari orang itu. Kita mau memberi kepada orang lain kalau ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Saudara yang terkasih, kalau begitu, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita membantu orang yang hanya bisa mengharapkan, yang kita bisa harapkan balasan dari dia, itu bukanlah kasih. Tetapi pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kita untuk melakukan kasih di dalam hidup kita, sama seperti Kristus mengasihi tanpa syarat. Demikian juga kita mengasihi di dalam hidup kita. Kita mengasihi bukan karena ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang itu, bukan karena ada imbalan yang akan kita terima, tetapi kita mengasihi dengan tulus. Kita mengasihi dari hati kita yang paling dalam. Kita mengasihi sungguh-sungguh, supaya ketika kita mengasihi, kasih Allah yang luar biasa itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup saling mengasihi, kita merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mengasihi. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu mengampuni. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Jika pada hari ini ada seseorang
yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kesal, yang membuat tidak sejahtera kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Karena Yesus juga sudah mengampuni kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Ketika kami masih berdosa, Yesus sudah datang kepada kami, sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas kasih yang tidak bersyarat yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajari juga kami untuk hidup saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kepada seluruh anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun Pontianak. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap keluarga, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap melekat di dalam hidup mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat memancarkan kasih, melakukan kasih di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken yang melayani di tengah-tengah GBKP Runggun Pontianak. Berikan tetap kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semangat yang baru untuk tetap melayani Tuhan dan mengobarkan kasih di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan, Kau jamah mereka. Berikan jalan keluar bagi pergumulan mereka. Engkau jamah mereka yang mengalami sakit penyakit. Berkati obat yang mereka minum, supaya mereka beroleh kesehatan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami dan aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.